Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 78. Aynama, di mana saja kamu berada, yudrikumul maut, akan mendapatkan kematian, kamu akan didapati oleh kematian. Walau kuntum, meskipun walaupun kuntum, kamu itu berada di buruj, di bangunan yang paling tinggi lagi kokoh, musyayyadah. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, disebutkan begini: ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Man lam yamut bisayfi mata bighairi. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Berbilang macam penyebab-penyebab sehingga orang mati, tapi yang namanya kematian satu. Siapa yang tidak mati lantaran pedang, ini pasti mati disebabkan yang lain. Imman lam yamut bisayfi, siapa yang tidak mati disebabkan lantaran kena pedang. Kalau di zaman kini bisa jadi kena peluru, kena tembak, kena begal, ini pasti mati jo, disebabkan yang lain. Mata bighairi, pasti mati disebabkan yang lain. Kenapa? Ta'addad, tanawwa'at, berbilang macam penyebab-penyebab. Penyebab yang berbilang, tapi yang mati satu. Mudah-mudahan tertangkap. Artinya orang akan mati pada tempat, pada waktu yang telah ditetapkan dan ditentukan. Tidak lebih, tidak kurang, tidak maju, tidak mundur. Datang ajalnya, la yuakhir Allah. Allah tidak akan menunda sedikit pun juga, apapun alasan permintaan agar kematiannya ditunda, tidak bisa. Ajal sudah ditentukan. Bamo ko kita wali kajiwa, yo musibah yang terjadi di negeri awak. Kita orang kajian sebentar di malam ke petang, dan sama-sama kita dengar berita. Rasanya tidak perlu kita komentari, karena memang lama sama-sama mencalik, baik mencalik langsung ataupun mencalik media, lewat media sosial. Namanya musibah. Ada juga orang nama bencana, petaka. Bahkan ada yang lebih kares, kita azab, siksa. Kita tidak bisa menetapkan seperti itu. Ada yang mati, ada yang luka, ada yang lemah soleh, ada yang nalah dapat. Dan itu bukan hanya di negara Waksiko, bukan hanya di
simpang buki bukan hanya di Singapura, tapi hampirlah merata. Bahkan bisa dikecekkan jalan-jalan utama putus atau runtuh. Malahan di Selayang habis adolahnya. Tinggal musaji nak salah ya. Tinggal musaji. Yang pertama dulu, dipandang daripada sisi musibah. Halo? Ano nan kamati ko, pasti mati. Jadi ndak na kalau do, ndak na banjir. Nyo kamati je di wakatunya. Tetangko. Jadi kajinya cakap tu, man lam yamut bisayfi, kalau nyo ndak mati lantaran karena sayatan pedang, nyo pasti mati jo. Sebab tak pedang yang mematikan doh. Tidak peluru yang mematikan. Tidak dibegal dan tidak desa menolong yang mematikan, tidak sakit yang mematikan. Ajal sampai. Ajal sampai. Cuma penyebab mati itu macam-macam. Bahkan ada kecil orang tak ada penyebab, tak terogoh manga, tak manga-manga. Manganya tu manga. Itu dua elok saya mati. Ini tak tergantung sarang manga, sarang lima. Pasti matinya. Jadi kalau bahasa kajiwan, baku kuat ndak kuat ayam di perak siang dan hari ke siang jo. Amba ulang balik adik. Baku kuat indak baku kuat ayam di parak siang dan hari siang jo. Hari siang tu bukan lantaran ayam baku kuat. Ayam baku kuat cuman nyo mainget waktu lah. Maka tu lah ndak malam leh lampian siang. Atau ayam nan tahu bahawa muka baku kuatnya. Cuma dawak namanya lah baku kuat ayam di parak siang. Istilahnya ndak na baku ayam hari ke siang. Kok baku kuat na ayam hari siang je. Ini ndak bangga. Jadi kalau begitu ndak na sakit nyo kematinya, dia ketunya ditampeknya. Ndak na galodo, ndak na banjir. Nyo ndak ka melebihi daripada kadar dan ukuran yang telah Allah tentukan. Kan ada kadar masing-masing. Ada ketentuan masing-masing. Seseorang tidak akan melewati batasan-batasan, ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang telah ditentukan oleh Allah. Itu kita garis bawahi, kita garis tabah namanya. Muka kita garis tabah ya begitu. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dalam surat Al-Qamar nanti, inna kulla syai'in, sesungguhnya tiap-tiap segala sesuatu, khalaqnahu, kami ciptakan dia sesuai dengan kadarnya. Maka termasuk bara kadar lama kita hidup. Juga termasuk bara kadar rezeki yang kita makan ketika hidup. Nggak ada ketentuannya. Kadar kok ketentuan. Batasan-batasan. Bahkan kadar kalau menjadi bahasa awak, ala kadar salah. Ala kadar. Itu surah Al-Qamar, surah ke-50 ayat 49 tadi kita baca. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Itu satu. Oleh sebab itu, aina ma takunu, surah An-Nisa tadi, di mana saja kamu berada,
Yudrik, adraka yudrik. Kamu akan didapati. Kamu akan didapati, akan ditemukan oleh kematian. Kematian itu yang akan menemuimu. Tidak usah kamu cari mati. Dan tidak usahlah kamu mengelak daripada matinya. Yudrik akan menemuimu, mendapatkanmu. Al-mautu, kecil kaji nak sekolah, al-mautu ko fa'ilnya apa? Nyo nang akan mencari, nyo nang akan menjumpai, nyo nang akan menemuinya. Di wakatuno. Sebab no ndak lo lebih tu. Pas. La yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Tidak bisa minta maju sesaat, tidak bisa minta undur sesaat. Jadi yudrikum. Itu yang dialami oleh masyarakat kita, termasuk guru kita Ustaz Syaukani, istri beliau dan anak beliau. Beliau ko rapik, sangat rapik yang lama bergaul. Bahkan kami dulu sealma mater. Sama-sama dulu diajak ke Sorangka untuk mengajar di Mualimin. Setelah mau pergi, beliau fokus di dunia semua. Beliau senior Jambu. Artinya umur beliau 5 tahun lebih tua belum. Lahir itu 60. 60. Bini beliau kakak kelas namanya. Kakak tinggi. Jadi lama bergaul. Cuman bertemu ya anaknya kemarin polisi yang bawa dulu maja di Sorangka. Ya itu saja mau kecian ke anak. Jangan lupa kau garisan di langit kau nyoba. Garisan di langit lah tak itu. Dan ayah, ibu, adik nuka mati jauh dia katunya. Cuman cara matinya penyebab matinya iko. Bisa datang kau. Jangan diulih dulu. Jangan diulih kaji dulu. Tu cara mati nom yang. Datang kau. Mau keceng ke anaknya ke petang itu. Produksi. Jangan lupa garisan di langit di. Iyo habis. Sedih awak. Sedihlah, menangislah, tak masalah. Cuma ni tak boleh lu, jangan lupa garisannya bahawa ajal beliau lah sampai. Biko dicari-cari ya penyebab biko kok jadinya leh. Makin kita cari penyebab kau ndak mantun, kau ndak begini, kau ndak mangko. Akhirnya kita ndak nerima. Akhirnya kita ndak terima. Kalau nak mantun ke petang, tentu betul Kalau nak kepain ke petang, kok capek nak keluar. Kalau dimakin dibaca, je kok kakok tu, masuk setan. Masuk setan. Itu kecil orang munafik tu. Lau ata'una ma qutilu. Jikalau mereka kolai amuah mengikuti nasihat kita, nak kematinya dah. Nak kematinya dah. Kata, ya parang kau cari mati nak kata. Musuh sebanyak tu. Awak seriko. Tentu nak kemati kawan-kawan kita di medan perang tu dah. Kalau amuahnya menengah kecil kita. Katanya lau ata'una. Kalau begitu, qul fadra'u anfusikum al-mauta. Kalau kamu bisa letak itu, tolak kematian itu apabila kamu datang ajal. In kuntum sadiqin, jika kamu benar. Jadi kalau kita baca lau je, tidak bisa. Karena apa? Orang yang akan mati itu akan painya ke tempat di mana ke mati.
Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 154 dikatakan laukana kullau kuntum fi buyutikum, katakanlah jikalau kamu berada di rumah-rumahmu, di tempat-tempat tinggalmu, tempat kediamanmu. Ali Imran surat ketiga ayat 154. Kita ambil ayat lah ke ujung-ujung. Kul, katakanlah jikalau kuntum, kamu itu di rumah kamu masing-masing, di tempat kamu masing-masing, ya. La baraza, pasti sungguh baraza. Baraza keluar menampakkan diri. Alladzina kutiba alaihimul qatlu, orang yang telah ditetapkan, dituliskan atasnya terbunuh atau mati. Ila madajihim, ke tempat di mana berbaring, ke tempat di mana dicabut nyawanya. Anyo kapai kasinan. Alam menjadi bahasa orang wak ko. Ia mana man tanah ngok men kasinan. Ia memang sinan dicabut yang ngoknya. Memang di situ ditetapkan Allah malakul maut untuk mencabut ngoknya. La baraza, pasti sungguh baraza, keluar menampakkan diri orang yang bersembunyi-sembunyi di rumah tun, litutun, ila madajihim, kepada madaji, di mana terbaring dicabut nyawanya, atau katampe di mana dicabut nyawanya. Dan ada penyebabnya kasinan. Ado selasannya kasinan. Kok kamalah di masinannya. Ini kalau kita baca, kok tak kasinan ke petang? Kok capek nulari? Makin dibaca ya kok nalah terjadi itu. Nalah terjadi ndak doko. Nalah terjadi itu kecil orang wa ambil pelajaran kanan sudah. Nalah berlalu, sudah dijadikan guru. Pelajaran yang sangat berharga. Namanya i'tibar, fa'tabiru ya ulil absar. Dawa yang ketiba dua, yang kedatang dawa dua. Malah hati-hati waktu boleh. Itu mengambil pelajaran. Ini tidak boleh. Kok capek lari ke petang bah. Jangan dipasang je. Nak mati. Jangan sakit. Anda ke rumah ke rumah, ndak doge ke rumah kurban ciri itu. Ndak akan tahyul-tahyulnya, kurapatnya datang kurban ciri asyana ke mati. Ndak doge ke rumah ada kurban ciri, ke mati je. Jadi la barazal ladina qutilu, la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu, pasti akan keluar ketampe di ma anyo terbaring tabunuah atau mati kasinan. Ado sepenyebab. Tu Ali Imran 150 sampai tadi. Di Anisa cako bunyinya, walaupun kamu itu manduk ke benteng yang bangun yang paling tinggi, namun yang paling tinggi dunia memang Buruj itu gini, Hotel Al Buruj di Dubai, mencapai awan di langit. Orang tinggi 800 meter, gali tapak awak kata. Tiba dia wan. Kalau lagi piti baratus juta, lalu tak semalam sana. Tak 10 juta ke dah. Kami lalu di Kerinci, lagi semalam 300. Nak ikut 300 juta semalam lalu. Lalu. Walaupun kamu berada di Buruj ko bangunan yang kokoh, yang tinggi menjulang kokoh, Buruj. Fi burujim musyayyada, di bangunan yang paling tinggi sekalipun sangat kokoh,
kamu berada di sini, ayo yudrikumul maut. Kamu akan ditemui oleh kematian pada waktunya. Disetalikan dengan surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah. Surah nangka 61 tidak salah. Innal mauta alladhi tafirruna minhu. Katakanlah kematian yang kamu lari, akan maka lari. Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu. Katakanlah kematian yang kamu lari itu larilah. Ya kemana lari? Awakku anak ayam dalam ketidiang. Anak ayam lagi tahu kan? Kok nak tahu lu lebih kualai kelah. Alah patut lewat tu. Di ranggai kami dulu di hari pakan ko bawa anak iti ayo anak ayam ka pakan dalam ketidiang. Iya, dalam ketidiang dari pakan. Lebih acok anak iti. Ini ya. Iti. Ni jual apa kan? Ke mana berlenong-lenong anak itiak tu lari, anak ayam larinya dalam ketidiang. Bisa dikicen awak aku anak itiak. Anak ayam nak dibawa orang dalam ketidiang. Kok nama yang kedipilih orang yang kembali lah beko. Kamu kelari? Kita putar salah. Itulah dia nah. Kuah barang siku sekian. Maka tawar menawar lah orang membeli, orang menjual. Depek kan? Kamu kelari? Istilahnya. Innal mauta alladhi tafirruna. Kamu lari mengelak menghindar. Fa innahu mulakin dia akan menjumpaimu. Kalau cakap mendapatkanmu, kini menjumpaimu. Kalau cakap di mana berada, kalau kini kama kepai-pailah melak. Ada hikayat cerita ya mesayo bisa indak sebab belum ketemu hadis sahihnya lain. Cuman sebagai pelajaran sajalah. Dulu pernah sampaikan pun berulang balik. Malakul maut Allah perintah dan tertulis bahasa mencabut nyawa seseorang di zaman Nabi Sulaiman di India. Tapi ketika malakul maut mampir ke tempat Nabi Sulaiman, orang tu masih di Palestina, di istana Nabi Sulaiman. Aduh. Malaikat maut mampir singgah ke tempat Nabi Sulaiman. Satiba di tempat Nabi Sulaiman, matono mananek miang. Tahu mananek? Cali asyik. Ketika itu malakul maut dalam ceritanya menjelmakan diri menjadi manusia. Dah lama kemudian malakul maut itu pergi. Kecek orang ko kepada Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, siapa tadi itu? Tagak bulu kudu apa? Sajak tiba, kamu saja menjeliak. Kata beliau, itu malakul maut. Memenanya tolong diterbangkannya kama saya. Yang mukjizat Nabi Sulaiman kan adalah bisa menguasai angin dan bisa diperintah atas izin Allah kama saya. Maka Nabi Sulaiman memerintahkannya untuk payu angin, diterbangkan angin ke negeri India. Tiba di sini malakul maut dah pas di sini. Memang ajal di sini.
Kemudian bertemu lo malakul maut ke balik. Jo Nabi Sulaiman. Aduh terkena ada mocek itu bahasa awaknya. Dulu waktu engkau berkunjung kabari sajak tiba sampai pagi engkau mananek menatap kepada tema Nabi Cakap. Kenapa itu? Ya mau heran, Allah merintahkan Nabi mencabut angoknya di India. Nya masih siku. Allah perintahkan sabantai le gua mau ke India. Tapi nya masih siku balakulah. Tapi yang mau dipatuah. Amo pergi ke India, amo tiba sinan? Ano tiba sinan. Kau sekedar riwayat, tidak usah kita percaya. Sebab amo sendiri ketemu. Kau dalam ketemu dalam dari kitab Majalis Saniyah. Wallahu alam. Cuma kita ambil suatu pelajaran. Dia orang akan mati di tampeknya, di waktunya. Kita balik ke kaji ke musibah ko. Kan itu kaji cakap. Ada sekira mati di silai yang kabar lebih 30 tak salah ya, tak tahu. Di siko ada 3 balik rabia, ada tak tahu lah. Kita buat banyak je. Dia balik ke kaji nan cakap. Penyebab mati beliau ko sama giranya. Karena musibah, karena banjir, karena gelodo. Bisa jadi saatnya tak sama, tapi penyebabnya sama. Sama-sama disebabkan oleh banjir, gelodo, atau bahasa awaknya longsor. Longsor penyebab. Kita balik ke belakang. Jadi kalau tidak terjadi longsor, tidak terjadi banjir, tidak terjadi gelodo, dia tidak mati orang tu, tidak bisa lah. So banjir gelodo pun lah dulu ketentuannya. Segala sesuatu kan ada ketentuannya. Bahasa tanggal sekian, di jam sekian, di tahun itu nanti akan terjadi gelodo, longsor. Ke penyebab. Semuanya kan bertali-tali barantai-rantai. Semua peristiwa yang ada dalam kan baik kait satu sama lain. Yang tak termakan di kepala kita tu, kaitan-kaitan semua. Jadi tidak bisa lah kita baca kau nak gelodo ya, kau nak longsor. Nya pasti terjadi lo gelodo tu. Penyebabnya kau bisa jadi penyebabnya kau manusia namada lah, kau engkar lah, kau alah penyebab. Atau kita orang kini malah bencana alam juga, tidak tahu. Kita cuma bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah dan rahsia di balik itu semua. Tidak satu pun orang bisa memprediksi penyebab. Kalau orang ilmiah itu penyebabnya hujan deras. Hujan deras. Dan memang musim kini kau tidak bisa ditakut. Itu kena ilmiah tak? Orang badan meteorologi dan fisika. Atau orang lingkungan hidup mengatakan dia penebang hutan katanya. Bagaimana begini. Ia baca salah satu Allah no. Baca malah satu Allahnya. Tapi tetap tidak keluar daripada garisan-garisan. Nalah ditetapkan. Masing-masing orang akan mendapat ganjaran atau balasan. Sesuai kerajaannya. Sesuai tingkah lakunya, sesuai perbuatan. Sesuai dengan tindak tanduknya. Sianan zalim, ya dibalaslah dengan kezaliman. Sianan merusak, dibalas dengan kerusakan. Kalau alam dirusak orang, rimbo-rimbo dirusak orang, atau begini-begini, ini akan mendapat hal yang mendapat pembalasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Seorang akan mendapat balasan sesuai dengan akarajono, perbuatannya, apa amalannya. Nah, dan orang tipe musibah kok, itulah jalannya. Soalnya kemati lantaran itu. Ini sangat basawa-sawa, batali-tali. Semuanya. Yang ujung-ujung kaji, kita baca cuma subhanallah. Atau masya Allah. Atau Allah Akbar. Tiga kalimat na banyak dibaca orang ke petang. Iyo men ketiganya. Menakjubkan, luar biasa, mencengangkan. Ya subhanallah. Luar biasa, masya Allah. Oh baca la ilah jadi jawab. Memang tak ada yang berat disembah. Jelas. Ini tak boleh astaga saya baca. Astaga. Tak pernah selesai orang astaga.
Itu. Nah, untuk orang-orang yang kena musibah melalui media aku kita sampaikan. Kok terangah, tidak terangah, orang tu urusan orang. Bahasa tidak ada. Tidak ada yang terbaik kecuali sabar. Dan musibah pasti. Dan cobaan, ujian pasti. Kau kaji hari Selasa, Senin pagi yang lampau, surah Al-Ankabut, kullu nafsin zaikatul maut, summa ilaina turja'un. Ayat di bawahnya. Ayat ke-59 surah Al-Ankabut, ayat surah ke-29 Al-Ankabut, ayat di bawahnya 59. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Semua kajian lampau Intinya setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Kemudian ilaina turja'un, kepada kami kamu semua akan dikembalikan. Lalu orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah sediakan untuk mereka surga dengan berbagai macam fasilitas kenikmatan kelezatannya. Mengalir sungai-sungai, itulah sebaik-baik ganjaran. Siapa orang ko? Alladzina sabaru. Itu orang-orang yang sabar, termasuk sabar ketika terjadi musibah. Sabar ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi menimpa diri. Namanya as-sabru indal masaib. Sabar ketika terjadi berbagai macam musibah. Dan juga sabar tetap terus berbuat taat, berbuat hal-hal yang Allah redai. Jangan sampai apabila terjadi musibah kita berbuat hal-hal yang tidak Allah redai. Ini sabar menahan diri daripada berbuat hal-hal yang tidak Allah suka, yang tidak Allah reda. Tetaplah bertahan mengerajakan apa yang Allah reda. Sabar namanya itu. Berulang nas ketik kuha. Sabar itu kalau kita bahasa awaan artinya menahan. Habsu. Menahan. Menahan diri artinya jangan sampai mengerajuan. Kan itu tak? Bertahan tetap di sinan. Menahan diri jangan sampai mengerajuan. Kalau bertahan tetap mengerajuan. Nampak temu menahan diri. Tahan diri. Jangan sampai dilakukan dikerjakan. Hal-hal perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemurkaan ketidakredaan Allah. Contoh ketika musibah terjadi. Kalau kita tidak menahan diri, maka terkerajuan yang tidak diridai Allah. Baguliang-guliang, meratok-ratok, menangis-nangis, menggugu, menunjukkan ketidakredaan seperti yang kemarin. Misalnya kalau ado nanti ya tidak tahan ya, baguliang-guliang, makin cari orang, makin marah-rau. Atau masuk kita nama bujuk pun kadang-kadang mempatangi orang kai. Yang patangihnya orang dapat musibah, awak mempatangi. Lah itu mempatangi. Di bawah ko mantu, unde-unde. Itu mempatangi orang buat. Nya membujuk menyanguak ko ndak empatangi menghibur. Termasuk kini kuah ada guru-guru kita nalah meninggal sepekan lampau Ustaz Dosandi masih diputar orang jo. Kenang-kenangan di video. Itu kan petangih keluarganya. Mungkin ibu lah tinya. Ini sabuk ya doa salah. Jangan dibaca yang lain-lain. Cuma mungkin meluluang lah paja. Wak makasih wak rancak tapi tidak elok ujungnya kan. Jadi kalau kita membujuk, kita menyanguak, kita takziah, jangan diungki-ungki hal-hal yang membuatnya tidak redha, tidak suka. Justru kita hendaknya supaya orang ko menahan diri.
Sebab as-sabru ko al-habsu menahan diri jangan sampai nyo melakukan mengerjakan yang menyebabkan Allah tidak ridha, dan tetap bertahan melakukan hal-hal yang Allah ridha. Anan Allah ridha, sabar dan terima ko. Sabar, terima ko, sebab ko lah garisannya begitu, ketentuannya begitu. Cuman matinya tu ko caro matinya. Ko caro mati no go. Kalau bahasanya kena iya, kena galodo, kena banjir, dilantak oto, ditembak orang, tagadi cia. Aku namanya al-asbab. Al-asbab, penyebab-penyebab. Nah, asbab itu namanya tanawwa, bermacam-macam atau ta'addud, berbilang-bilang. Cuma al-mautu wahid, kematian cuma satu. Jadi boleh lah. Itu penyebab. Jadi orang-orang yang ditimpa musibah, terutama orang-orang yang tapik di badan dirinya musibah terjadi, maka sikap terbaik sabar. Cuman sabar tidak bisa diperoleh kecuali bagi orang yang mantap keimanan dan keyakinannya bahwa semua itu sudah terjadi sesuai dengan garisannya. Nah, syarat sabar itu iman, meyakini, mengimani ketentuan. Apa yang diimani? Salah satu yang akan diimani itu adalah alun layya wa alaih. Alun layya lo orang gaya wa alaih. Alun layya lo Nabi Adam leh. Alun tercipta Nabi Adam ya Hawa alaih. Alun nado oleh salah satu. Inilah do garisannya. Nah lo ketetapan. Amang iman itu. Mau ulang balik ya. No ada orang yang tak suka mau ulang-ulang, tapi mau ulangnya balik ya. Oh, kami biasa jadi guru, ku acok mau ulang-ulang supaya tahu murid. Apalagi muridnya mencingangak sen. Ayah perlu ulang balik. Cingangak dia tahu. Hah? Cingangak. Lapannya awak menarang no. Cingangak ya. Kadang-kadang kawan itu diwiwi ya. Tahu ya? Itu. Akulah kami guru. Dulu nan murid ko kadang-kadang diulang-ulang tu malih bagi. Kaji ulang-ulang sekolah itulah kini itulah balik. Terpaksa guru sabar. Karena ambo mengaji sampai kini tak mengaji senang dia ajak ulang-ulang kau. Kadang-kadang 2 kali mau ulang. Cakap dah cabut kini ulang garis bawahnya tu. Nabi saya mengecek mau ulang 3 kali. Nabi ngecek mau ulang 3 kali. Doa dia ulang. Nah kini kau mau kaji balik cukup. Sabar itu. Bahawa alulaya pak wak ya biaya wak leh. Nenek-nenek wak, nyinyek-nyinyek wak, moyang-moyang kita, bahkan Nabi Adam pun alun dicipta Allah leh, Hawa pun alun leh. Malahan alun langit bumi Allah buat lah. Anan segala nan salah nan kata jadi Allah tak tulis. Mengimani itu. Nalah tertulis, nalah ada ketentuannya. 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah perintahkan qalam namanya. Al-qalam ko alat tulis. Untuk menulis al-maqadir segala macam ketentuan-ketentuan. Makin capek kita balikan kesinan, makin kita bisa nerima. Menangis-menangislah. Ibu lah ti. Kalau ndak ibu lah ti, berpisah ya orang nak sayang, ndak sayang, nak sunat. Nabi sendiri menangis, sedih. Ibu masa ada ke ibu awak kehilangan. Orang yang kita kasih, orang kita sayang, ibu lah menangislah, biasa. Yang ndak boleh tidak redha, ndak sabar. Nah, untuk orang-orang yang sabar, alladzina sabaru, orang-orang yang sabar itu dan orang yang bertawakal kepada Allah, mereka itulah yang Allah tempatkan untuknya surga. Allah beri tempat istimewa, kedudukan istimewa, derajat istimewa, persiapan istimewa untuk orang sabar di ayat yang ke-58 setelah kullu nafsin za'iqatul maut.
Ayat ke-57-nya kullu nafsin za'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Because sesudah itu orang beriman beramal saleh. Allah sediakan tempat istimewa, tempat khusus di surga. Asia orang berimannya mereka sabar. Alladzina sabaru ayat 58, ayat 59. Orang-orang yang sabar. Sabar dalam artian tadi, sabar ketika tipe musibah, sabar untuk terus berbuat ketaatan. Maka sabar cukup bisa menahan diri, bisa bertahan. Menahan diri jam mengarajuan dan menimbulkan Allah tidak senang, Allah tidak suka, atau mengarajukan hal-hal yang melanggar, dan tetaplah bertahan dalam hal-hal yang Allah ridha. Nanti akan diberi ganjaran balasan dan pahala. Bahkan Allah ganti dengan yang lebih baik daripada itu. Itu gantilah Allah yang lebih baik daripada itu. Bukan ganti ayah, bukan mengganti ibu, ganti yang lain. Tidak harus lo mati suami, besok laki-laki balik itu dah. Ganti ku kan macam-macam. Ganti. Atau kan jiwa sebagai namanya mencocokkan dengan suasana dan atau jadi. Kalau kecil orang Sumatera Barat berduka. Tidak orangnya berduka doh. Sumatera Baratnya yang berduka. Musibah masih enggan pergi daripada ranah Minang. Itu lo judul. Jadi elok-elok je lah membuat judul kah. Sebab judul-judul yang kita buat di media kadang-kadang kan dicatat oleh malaikat. Dicatat oleh malaikat. Jadi apapun komen awak, hati-hatinya malaikat mencatat komentar awak. Ditulislah. Allah pasti tahu. Diaminkan oleh malaikat. Jadi rupanya bencana masih bersahabat dengan kita. Janganlah. Itu kan tinggal checklist juga boleh kan? Checklist kita malaikat kan. Itu kan jiwa awak pun menunggu giliran. Entah giliran kita mati ko, entah lantaran patui, entah lantaran oto, entah lantaran sakit, atau lantaran anak tahu. Kita tidak tahu penyebab yang mengantarkan kita ke mati, tidak tahu. Berulang boleh. Di samping kita tidak tahu tempat, dan kita tidak bisa milih tempat. Tidak tahu waktu, tidak tahu lah kita kolah penyebab yang mengantarkan kita kepada mati. Dan tidak tahu lah kita dalam keadaan sadang manga sampai ke misteri kematian. Untuk itu yang terbaik tetap salah kita berdoa kepada Allah untuk diberi kita ke husnul khatimah. Husnul khatimah. Amin. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.